kita mau duduk tenang, kita akan mulai dengan season 3 kita Above All God's Love. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita di sore hari ini, saya mau mengundang 3 teman kita dari kelas 1, 2, sampai 3 ya gitulah ya. Buat mau bagikan apa yang teman-teman dapatkan sepanjang hari ini dan juga yang didapatkan di kelas. Boleh? Ketiga teman kita yang udah dipilih di kelas masing-masing boleh maju? Oke, Jojo. Oke, berikan tepuk tangan dulu nih buat teman-teman kita yang luar biasa. Oke, silakan di tengah sini. Silakan di sini aja deh, di depan, di atas. Enggak, bukan jadi singar, senang aja. Mau tanya-tanya sedikit. Oke teman-teman, tadi kan kita udah belajar bersama-sama ya di kelas masing-masing. Nah aku mau tanya nih ke teman-teman, kira-kira hari ini dapat apa saja dari pelajaran yang tadi dan juga acara kita sepanjang hari ini. Mungkin perkenalkan nama dulu ya, satu-satu ya aku tanyanya. Perkenalkan nama, dari gereja mana dan tadi ikut kelas yang mana. Oke, silakan. Halo, nama saya Yosua dari Gereja Baptis Muara Karang. Saya tadi ikut kelasnya Pak Pendeta Feby tentang komitmen ready first. Halo, nama saya Jojo, saya dari GB Getsemani. Saya tadi ikut kelasnya Kak Alek. Mana Kak Alek? Ya, saya ikut value driven. Ya. Perkenalkan nama saya Angelia, saya dari Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Saya tadi ikut kelas yang kedua Emotional Ready First sama Kaulan tadi. Boleh langsung di-share apa yang didapatkan di kelas masing-masing. Mulai dari cewek duluan aja ya, yang paling ujung. Silakan, cepet aja. Oke, jadi tadi sama Kaulan dijelasin tentang emosional, jadi kayak ketika kita dikecewain sama seseorang, apa sih yang harus kita lakuin untuk ngobatin dari rasa kecewa itu. Tadi dikasih tahu kita disuruh mengampuni kesalahan orang yang udah kecewain kita disuruh berpikir positif, terus bersyukur sama beriman. Terus tadi dari materi emosional ini ngena banget di aku, dan terlebih lagi karena ini sebagai pengalaman aku juga sempat pernah ada di dalam trauma masa lalu, ada di hubungan relationship, toxic relationship, dan dari materi ini bisa belajar gimana caranya kita sembuh dari trauma masa lalu. Mungkin itu aja, terima kasih. Apa ya, aku yang dapetin ya. Dari kelas tadi, dari Kak Alek, belajar banyak banget sih tentang caranya kita berpacaran, cara kita menjalin hubungan dengan lawan jenis, terus serta meluruskan bagaimana boundaries yang harus ditetapkan dalam sebuah hubungan. Misalnya ya, hal-hal simpel itu sebenarnya dalam Alkitabiah dilarang, dan itu ada waktunya masing-masing ya. Dan juga satu penting lagi kata Kak Alek, untuk kekristenan dalam menjalani pacaran itu harus ujungnya nikah. Jadi nggak apa-apa pas pacaran kita putus, tapi kalau emang udah serius kata Kak Alek ujungnya harus nikah. Jadi kalau belum siap nikah ya jangan pacaran dulu kata dia sih. Jadi itu berat buat saya. Oke. Ya itu aja sih. Thank you Kak Alek buat membuka mata kita sebagai anak muda buat bisa jalani, apalagi zaman sekarang dalam menjalani hubungan atau pacaran. Ya. Makasih Kak Alek. Salam, saya Yosua, saya mau sharing sedikit tentang komitmen ini. Tadi kita diajarin tentang kita tuh cara berpacaran yang baik dengan gimana, berhubungan yang baik gimana. Jadi kalau masih anak-anak yang masih kecil, pingin berhubungan, menjalin relasi, itu kita harus tanya dulu ya sama orang tua kita. Nah, orang tua kita setuju atau enggak. Nah, kalau nah,
Nah, nah kalau yang udah siap untuk kita mau berhubungan, nah kita tuh juga harus punya komitmen ya ke depan. Kita tuh mau dibawa kemana sebenarnya? Nah, ya di situ saya dapat pencerahan ya, sedikit pencerahan. Saya juga sebenarnya ada trauma-trauma gitu. Jadi kayak saya takut berhubungan, tapi semenjak dengar tadi kata-kata dari masukan, kan tadi saya bertanya masukan dari Pak Pendeta Feby, ternyata kita tuh emang berhubungan tuh pasti selalu ada benturan ya kan. Tapi gimana kita harus menyerahkan itu semua, kalau kita udah nggak bisa, kita bisa serahkan kepada Tuhan, itu aja. Oke, terima kasih teman-teman untuk sharing hari ini. Semoga memberkati kita di tempat ini semua. Silakan duduk kembali. Oke teman-teman, kita akan mulai dengan ibadah kita di sore hari ini. Saya mau ngajak kita saat teduh, kita mau mengucap syukur juga. Jadi diberikan kemampuan dan kesehatan untuk mengikuti acara LOL ini sampai saat ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan mengangkat satu pujian, menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu
pujian ini dari awal, saya mengundang teman-teman kita semua bangkit berdiri. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama kita katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Bapa, kami mau selalu menikmati kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan baik. Terima kasih karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami juga mau mengucap syukur, berterima kasih Tuhan boleh menyertai kami dari season pertama sampai sudah masuk ke 3 ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur karena Tuhan boleh mampukan setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini untuk mengikuti kegiatan di sore hari ini Tuhan.
Dan kami mau mulai dengan persekutuan kami di sore hari ini. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Teman-teman masih tetap berdiri, kita mau sama-sama mengangkat satu pujian. Kasih Juru Selamatku, musik. Sama-sama kita mau katakan. Oh indahlah, ajaiblah laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih Juru Selamatku. Aku memandang Tuhan Yesus Nazari, besar kasih-Nya padaku yang indah terseri. Ingat semani, jadilah kehendak-Mu, dengan sedih dicucurkan peluh darah bagiku. Oh indahlah, ajaiblah, oh indahlah, ajaiblah laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih Juru Selamatku. Yesus disalib, sengsaranya tak beri, derita dosa ditanggung di Golgota yang ngeri. Wajahnya ku pandang bersama tebusannya, penuh gembira dan yang kasih-Nya ku puji. Oh indahlah, ajaiblah laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih Juru Selamat. Oh indahlah, ajaiblah, oh indahlah, ajaiblah laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih Juru Selamatku. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Feby Timotius. Namun sebelum itu kita mengangkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya mengundang teman-teman kita berdiri lagi, kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kepada hambanya dipersilakan. Bapak Surgawi, kami percaya bahwa diri kami bukanlah pribadi yang bisa diandalkan. Kami ingin berelasi, kami ingin punya komitmen, tapi seringkali kami jatuh karena kegagalan-kegagalan kami. Bukan hanya karena kami tidak mengerti, tetapi karena kami mengandalkan diri. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan di sore hari ini yang akan menerangkan bagi kami, menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan dan penghiburan, sumber damai sejahtera. Tatkala firman-Mu di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, menjadi Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman, melakukannya dan meresponinya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk sejenak, silakan duduk teman-teman. Selamat sore. Boleh beri tepuk tangan buat panitia? Ya, tepuk tangan buat kita semua.
Kenapa teman-teman? Karena tadi di kelas saya sampaikan kepada teman-teman, saya protes sama panitia. Karena acara sebagus ini kenapa cuma 1 hari, betul gak? Harusnya ada kelas tentang identitas value itu sendiri. Lalu teman-teman nanti masuk ke kelas emosional bareng-bareng, baru di kelas komitmen begitu ya. Karena saya berharap acara ini bukan hanya kali ini saja begitu ya. Jadi diteruskan karena tadi ternyata yang komitmen pengen juga di emosional, pengen juga di value, di identitas diri begitu ya. Dan sebaliknya mungkin apa sih yang dibicarakan di komitmen, apa sih yang dibicarakan di emosional dan sebaliknya seterusnya. Jadi saya mengapresiasi dan luar biasa ini tema yang berurutan tetapi juga sekaligus menolong kita semua sebenarnya. Untuk apa teman-teman? Karena ini sesuatu yang bukan hanya sensitif tetapi penting buat kita semua. Bicara tentang mendasari segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan yang berubahnya cepat. Di tengah-tengah kehidupan yang gak menentu. Di tengah-tengah godaan dunia. Kita butuh kasih Tuhan sebagai landasan atas segala sesuatu. Juga termasuk kisah cinta kita masing-masing. Teman-teman, satu kali ada seorang pemuda. Anak muda, saya gak sebut jenis kelaminnya. Dia datang sama saya lalu bilang gini, Pak. Lalu, cowok sih sebenarnya gitu ya. Sorry. Karena kelepasan gitu. Saya seringnya kelepasan, jadi kalau ngomong tuh harus direm gitu ya. Karena kebiasaan, ya udahlah stop ya, udah oke. Oke, saya mau cerita. Oke, jadi dia datang. Seorang laki-laki gitu ya, masih muda, sangat muda. Lalu agak terisak, curhat, cerita gitu teman-teman. Pak, saya sedih, saya kecewa. Bukan karena cinta saya ditolak atau cinta saya tidak diterima. Tapi ternyata saya dikhianati. Jadi teman-teman ternyata pada waktu saya memikirkan, bener gak sih orang yang dikhianati itu lebih sulit, lebih gak enak daripada orang yang ditolak cinta. Siapa yang pernah ditolak cinta? Saya pernah ditolak cinta saya. Oke. Oh, yang cowok-cowok doang ya? Oke. Ya. Tapi lebih sulit mana? Lebih sakit mana? Teman-teman bisa menyatakan cinta meskipun ditolak atau memendamnya. Bahkan mungkin sampai hari ini masih terngiang-ngiang wajahnya tanpa pernah kita mengucapkan cinta. Mana yang lebih sakit? Oh, dua-duanya. Tapi yang lebih sakit pasti yang memendam sampai hari ini dia gak tahu bahwa kita suka sama dia. Tapi ternyata kesaksian si pemuda ini buat saya tercengang. Iya juga ya. Yang buat kita jatuh, gagal, merasa rendah diri, merasa gak berarti bukan karena hanya ditolak cinta. Tetapi karena sudah mencintai dengan totalitas untuk memberikan segala sesuatu. Wah, kalau mungkin dalam pacaran itu berarti waktunya, terus uangnya mungkin dan sebagainya. Tapi ternyata di tengah-tengah segala sesuatu yang dianggap sebuah pengorbanan, dikhianati. Teman-teman, dunia ini dalam tanda kutip mengejar cinta yang salah. Ada banyak orang mengejar cinta yang salah. Standarnya kalau udah klik, standarnya kalau udah sama-sama kayaknya cocok. Standarnya kalau yang temennya sudah punya pacar, kenapa saya belum? Jadi dia diterima atau menerima cinta orang lain karena standar orang lain sudah punya pacar, kenapa saya belum? Sehingga teman-teman ternyata itu dasar-dasar yang begitu. Sesuatu yang didasari dengan sesuatu yang keliru, ujungnya dalam prosesnya bahkan ujungnya itu akhirnya mengecewakan. Jadi teman-teman semua, ada banyak dalam tanda kutip anak muda tersesat dalam bicara tentang jodoh karena takut ketinggalan jodoh, sehingga pengen banget punya pacar yang ngerti, setia, support mimpi-mimpi, tetap cinta saya apa adanya, tetapi setelah lihat pasangannya selingkuh, hubungannya hancur karena mungkin toksik gitu ya. Kehilangan arah, bahkan kehilangan jati diri. Nah, hari ini saya singkat saja kita bicara tentang 3 hal. Above all, God's love itu bicara tentang mengenal kasih Tuhan, menghidupi kasih Tuhan, dan menceritakan kasih Tuhan. Gampang ya? Apa yang pertama? Mengenal, menghidupi, ceritakan. Jadi bukan hanya menghidupi, harus kenal dulu. Lalu setelah menghidupi harus menceritakan. Dan teman-teman mari kita lihat di bagian, oke ini dia.
Di Kolose pasal yang ke-3, ayat yang ke-1 sampai 3, ayat tema kita itu ayat yang ke-14, tapi kita lihat dari awalnya, dan teman-teman nanti saya kasih sedikit bocoran bahwa kitab Kolose ini bicara tentang segala sesuatu. Segala sesuatu yang berasal daripada kasih Allah itu jadi dasar, supaya segala sesuatu yang kita lakukan juga berdasar kasih Allah itu, dan dengan kasih itu, saya dan Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua memuliakan Tuhan pada ujungnya, gitu ya. Nah yang pertama kita lihat, karena itu, Paulus ngomong kepada jemaat di Kolose, jika, ini persoalannya adalah pertanyaannya, kalau teman-teman, jika saya dan saudara dibangkitkan bersama dengan Kristus dulu. Ini jadi dasar dari segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini, termasuk jodoh, cinta, dan hidup kita. Jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati. Nah, teman-teman, waktu teman-teman dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti segala sesuatu yang ada pada kita harusnya mati, dan hidupmu tersembunyi. Wah, luar biasa. Kenapa teman-teman? Sebenarnya dalam sederhananya, kalau dalam konteks kita, above all God's love itu, berarti kalau kita bicara soal relasi kepada sesama jenis, Paulus mengarahkan kita semua, saya dan teman-teman, pada relasi tertinggi dulu. Standarnya dan dasarnya harus tersembunyi bersama dengan Kristus, mati dengan Kristus, dibangkitkan dengan Kristus. Sehingga fokus utama kita bukan siapa yang kita kejar, tapi kepada siapa kita berlari, kepada siapa kita kejar, siapa yang kita kejar, Kristus atau dunia standarnya. Sehingga dalam tanda kutip di sesi kedua, di kelas pertama, relasi dulu, identitas dulu, baru relasi kemudian kan. Kalau dasar kita sudah kuat, berrelasi dengan siapapun harusnya kuat. Sehingga kalau kita telah mati dalam kehidupan lama kita, sekarang kita tersembunyi. Tersembunyi itu bicara tentang identitas teman-teman. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus, artinya pribadi yang membuat kita seharusnya aman adalah Kristus. Identitas kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Kalau teman-teman bicara bagian ini misalnya, kenapa kita sering jadi orang, dan kita pernah termasuk juga saya, orang yang mungkin minder, orang yang kayaknya negatif terhadap sesama, negatif terhadap situasi, negatif terhadap masa depan, karena mungkin membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain dilahirkan kayaknya enak banget keluarga di situ ya. Coba aja papa mama saya begitu. Coba aja saya dilahirkan dengan begitu. Coba aja saya punya ini dan itu. Sehingga gak aman. Kita digoyang karena dunia ini menawarkan segala sesuatu yang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Ekspektasi kita tuh harusnya begini gitu ya. Tapi gak nyampe. Sehingga kita goyang. Padahal pribadi itu, orang Kristen harusnya tersembunyi di dalam bersama dengan Kristus. Tempat yang paling aman adalah Kristus itu sendiri. Sehingga kita dipuaskan, John Piper bilang, hanya di dalam Kristus. Kalau kita diajak sesuatu yang negatif, kita aman. Gak perlu, saya berani berkata tidak karena saya gak perlu. Bahkan kalau harus memutuskan hubungan yang toksik, saya aman. Saya tahu identitas saya. Bukan dipengaruhi dengan sesuatu yang salah itu, tapi karena Kristus dulu. Jadi teman-teman, mati kada hidup lama, tersembunyi di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah siapa kita? Siapa teman-teman? Siapa saya? Kita bukan remaja galau. Kita bukan orang yang identitas kita dibangun karena broken home misalnya. Tetapi kita adalah ciptaan baru, kita tersembunyi di dalam Kristus. Ya, bukan korban masa lalu. Setiap kita pasti, makanya yang di emosional juga, saya sebenarnya juga pengen tahu gitu ya. Saya juga mengalami secara emosional. Kalau teman-teman, salah satu kalau ada di gereja itu ada 2 kelas. Satu kelas buat pacaran, satu kelas buat konseling pranikah gitu ya. Salah satunya adalah kalau teman-teman mau nikah atau berrelasi, harusnya sudah putus dengan relasi yang lama. Maksudnya ngerti gak? Jadi gak lagi galau karena padahal punya
dalam tanda kutip pacar baru tapi mikirinnya adalah pacar yang lama. Luka lama. Harusnya kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus yang tersembunyi di dalam Kristus. Sehingga kita bukan korban masa lalu. Meskipun masa lalu kita pahit. Siapa sih di tempat ini yang masa lalu gak pahit? Atau gak pernah mengalami kepahitan dalam hidup? Siapa? Kayaknya gak ada ya. Saya juga begitu kok. Tapi waktu kita berpijak karena masa lalu saya buruk, pasti harusnya jalannya jadi gak enak. Tapi waktu saya dan kita semua lihat di bagian ini, dengan menyadari bahwa kita bukan sekedar produk dari masa lalu, tetapi ciptaan baru dalam Kristus, kita dapat melepaskan rantai-rantai belenggu rohani dan mulai hidup sesuai dengan identitas yang sebenarnya, seorang anak Allah. Yang iblis tidak ingin Anda ketahui adalah siapa Anda, siapa saya, siapa teman-teman di dalam Kristus. Orang dunia bilang kita gak cukup cantik, gak cukup ganteng, gak cukup kaya, gak cukup terkenal. Tapi dalam Kristus kita penuh karena kita tersembunyi. Kamu adalah anakku, bagaimanapun dalam tanda kutip segagal-gagalnya kita gak pernah diputuskan hubungan relasi kita karena kesalahan kita. Semata-mata. Kalau relasi kita dengan Tuhan atau Tuhan dengan kita begitu, berapa banyak anak yang dibuang, teman-teman? Kalau Tuhan mendasarkan relasinya karena kamu baik, saya terima kamu sebagai anak, tapi kalau kamu jahat, kamu jatuh, kamu gagal, sorry ya, saya buang. Seberapa banyak yang dibuang? Semuanya ya, semuanya dibuang. Ini satu buku yang saya baca, jadi teman-teman boleh, tadi saya udah promosikan. Saya nggak ada affiliate, saya nggak dapat komisi dari menceritakan tentang buku-buku. Tapi, sorry. Begini, ini ya. Memecahkan rantai, termasuk juga rantai apa tuh namanya? Keterikatan terhadap dosa. Jadi teman-teman, di ayat yang ke-12 sampai 13 bilang gini, karena itu makanya kalau kita sudah dibangkitkan dalam Kristus, mati bagi Kristus, dan kita tersembunyi dalam Kristus, ayat 12, 14 ngomong gini, karena itu. Karena apa? Karena tadi alasannya ada 1 sampai 2 sampai 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, ayat itu ngomong apa? Kenakanlah, pakailah. Kalau dalam bahasa aslinya terus menerus memakai pakaian itu. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Teman-teman saya kalau teman-teman punya kesempatan baca dari pasal 1 sampai pasal 3 minimal. Kalau melihat bagian ini, saya sudah coret-coret di Alkitab saya. Di situ ada mendengar iman, kasih, kamu dengar dari firman kebenaran. Jadi akhirnya pengetahuan kita benar dalam Kristus. Karena Tuhan sudah menanggung segala sesuatu, melayakkan kamu, melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita di dalam kerajaannya, kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Di pasal 1 masih, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus, ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu, ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu, saya dan teman-teman kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya, ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Identitas yang selesai dalam Kristus itu menolong kita untuk melihat di bagian yang kedua. Jadi kenakanlah kasih yang terus menerus hidup dalam identitas baru kita. Makanya sebenarnya selesai pertanyaan kita. Pak, apakah orang Kristen harus berbuat baik? Harus, ayat ini bilang. Bukan karena keharusan kita ingin mendapat Kristus, tapi karena kita sudah diperdamaikan dengan Kristus. Ayat yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Mengenakan terus menerus pakaian baru kita, sehingga kita punya kasih yang tanpa syarat. Kita rela berkorban, tidak cari keuntungan. Kalau dunia bilang cinta kita, kalau kita cantik, cocok, viral, bahkan dalam tanda kutip, sorry anak-anak remaja, kamu bisa kasih enak ke aku kasih enak ke kamu. Tapi kasih Kristus yang mengikat itu adalah kasih yang bukan bersumber pada diri sendiri. Yang bukan mengejar validasi, likes, taruhan siapa yang dapat.
Pernah? Gak pernah ya, puji Tuhan. Taruhan sama temennya supaya dapat ceweknya. Atau one night stand? Nggak ada istilah itu ya. Gereja Baptis nggak kenal itu ya. Oke, sorry nggak relate ya. Tetapi teman-teman, kasihnya Kristus itu mengasihi kita meskipun kita tidak layak, karena kasih Tuhan membentuk supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Makanya dalam kekristenan meskipun teman-teman main-main sama keselamatan, Tuhan proses kita, bentuk kita, hajar kita. Jadi bukan sesuatu yang sepele sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga teman-teman, kalau sebelum kita mau cari dalam tanda kutip cinta manusia, alami dulu cintanya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga seberapa banyak pencapaian kita terhadap cinta, bukan itu yang tujuan utamanya. Tetapi pengenalan siapa kita di dalam Tuhan. Di mata Tuhan itu kita siapa. Bukan soal popularitas. Tadinya aku yang haus akan perhatian, jadi aku yang utuh. Meskipun cintaku ditolak, aku tetap setia sama Tuhan. Kalaupun pacarku di satu gereja dan dia ngelirik yang lain dan aku ditinggalin, aku mau tetap setia ke gereja. Bukan karena pacarnya. Tapi karena pendetanya, karena ada yang lain, karena apa lagi nih? Karena setia mau sama Kristus. Harusnya gitu ya, amin. Ada yang pindah gereja karena diputusin? Ada yang temennya hari ini gak datang karena diputusin lalu pindah gereja? Oh ada. Ya gak apa-apa lah, pindah sebentar. Bukan pindah lah ya. Rehat sejenak gitu ya. Jadi nanti harus balik lagi. Kasih tahu kalau kamu diputusin gak apa-apa. Kamu utuh dalam Kristus. Ya. Jadi teman-teman di bagian ini, saya percaya orang yang sudah selesai cintanya dari Tuhan baru bisa mengasihi orang lain. Orang yang sudah selesai dengan cinta yang Tuhan untuk dirinya, 10 menit lagi, baru bagian pertama, oke, saya cepat. Karena dikasih Tuhan. Jadi teman-teman, baru bisa menarik perhatian orang lain. Kalau kita belum selesai dengan kasihnya Tuhan, mau menjalaninya tuh berat pasti. Ya. Yang kedua teman-teman, jadi kalau kasih Allah yang kita alami, yang kedua adalah harusnya setelah itu tadi yang saya sedikit mention. Nah, dibentuk nggak? Lebih dekat sama Tuhan nggak? Ada sesuatu yang harus saya matikan nggak? Bayangin teman-teman, makanya dalam konteks tertentu, saya sih bukan nggak setuju ya kalau teman-teman diantara teman-teman ada yang ngerokok terserah lah gitu ya. Tapi masalahnya kalau saya lihat ada orang bapak-bapak ngerokok terus sama ada lagi gendong anaknya atau istrinya begitu ya. Oh maksudnya bukan gendong, bersama dengan istrinya gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih suami istri gendong-gendongan, kenapa? Nah iri kan. Saya bisa gendong istri saya sekarang. Ngerti gak? Bayangkan ada keterikatan yang sebenarnya mengganggu teman-teman di diri pacar teman-teman. Tapi teman-teman gak mau bilang, nerima aja. Ya udah kan kasih itu nerima apa adanya. No, kasih itu berproses karena mengalami Tuhan yang hidup, harusnya hidupnya diubahkan. Gak mungkin diem aja, gak mungkin gak berubah, gak mungkin terus stagnan, apalagi jatuh terus dalam dosa. Sehingga kalau bicara di bagian ini teman-teman, makanya mematikan itu, Paulus ngomong harus dimatikan, bukan dinegosiasikan. Sehingga kasih dunia yang berpusat kepada perasaan, fisik, sensasi, keuntungan, ego, posesif, ada yang posesif, pamrih, instan, emosional,
Kalau kamu cinta aku, buktiin dong. Kirim foto dong. Ya. Hingga relasinya penuh manipulatif. Takut ditinggalkan, jadi budak cinta, budak validasi, seks di luar nikah, bukti cinta. Sehingga kalau harga diri kita ditolak, harga diri kita jatuh. Lebih baik saya menyerahkan segala sesuatu saya supaya saya bisa diterima. Bayangkan orang yang harusnya mengalami dan menghidupi, tetapi ternyata terbalik. Ya, jadi teman-teman di bagian ini sebenarnya lingkarannya, hidup dalam identitas baru, membunuh cinta yang palsu, yang bukan dari Kristus, sehingga kita rindu membangun relasi yang kudus. Ya, kamu telah meninggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru yang diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sehingga teman-teman, menghidupi kasih itu berarti tidak bermain-main dengan perasaan dan hati orang lain. Apa istilahnya tuh? Saya lupa istilahnya, tapi menggoda tuh bahasa Inggris. Jadi menggoda supaya saya suka. Kan laki-laki, halo cowok-cowok, ada gak sih yang jiwa berburunya tuh masih kuat? Yang kalau ngejarnya mati-matian, ngejarnya tuh mati-matian dan seneng aja ngejar. Tapi kalau udah dapat, udah jadi pacar, jadi biasa aja, ada? Oh gak ada ya? Puji Tuhan. Tapi itu memang kekuatan purba kita ya. Tapi kalau main-main dengan perasaan perempuan dalam konteks tertentu, karena perempuan yang bisa secara emosional dipermainkan, teman-teman hati-hati, karena kita sedang harusnya menghidupi kasih Allah. Tidak menjadikan tubuh dan emosi sebagai alat tukar kasih. Gary Thomas tuh bilang, jangan tanya siapa yang ingin kita pacari begitu ya. Tetapi tanya bagaimana saya dan teman-teman berkarakter, bagaimana ke depan dan mau jadi apa kita. Identitas yang menolong kita adalah identitas yang baik yang dibangun dalam Kristus akan menolong kita dalam relasi yang semakin juga utuh. Sehingga teman-teman menghidupi kasih Allah itu berarti membunuh cinta palsu, membangun relasi kekudusan bukan hanya sekedar kepuasan sesaat. Evaluasi relasi kita sekarang. Apakah kita sedang menghidupi kekristenan kita? Menghidupi Kristus dalam hidup kita? Hapus akun, tontonan, aplikasi yang bisa menyeret kita untuk memperbudak orang lain dan diri kita. Yang ketiga, yang terakhir. Oke, menyatakan. Oke. Yang pertama tadi, mengalami dulu. Teman-teman, apakah sudah mengalami kasih Allah yang utuh? Yang kita settle di dalam kehidupan kita karena tahu bahwa saya bagaimanapun, kalaupun saya sendiri, saya bersama dengan Kristus. Orang lain meremehkan saya tetap maju terus. Kalaupun saya harus menghadapi tantangan, saya tetap mau ikut Yesus. Karena Tuhan Yesus yang paling berharga yang bisa memuaskan hidup saya. Yang kedua, sehingga kita di pengalaman mengalami kasih Tuhan itu, kita mau menghidupinya dalam kekristenan kita. Yang ketiga, ayatnya ke-15 dan 17, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Jadi teman-teman, kasih itu yang dinyatakan itu bicara hal relasi yang sehat, relasi yang bisa dirayakan, relasi yang bisa dinyatakan kepada orang lain bahwa saya bersyukur dengan pasangan saya bersyukur dengan relasi yang saya bangun, saya punya kebanggaan. Piper itu bilang begini, John Piper itu bilang gini dalam sebuah buku. Pernikahan Kristen, relasi Kristen, anggap saya begitu, relasi Kristen itu seperti etalase Allah, etalase kerajaan Allah. Tahu etalase ya, etalase buat jualan toko itu ya, yang pakai kaca. Sehingga orang lain melihat, di luar sana melihat bagaimana pernikahan Kristen itu terwujud. Keterbukaan itu melihat supaya Allah dimuliakan. Bagaimana caranya? Oh gini loh yang dimaksud Tuhan Yesus
mengasihi gerejanya, gereja disuruh tunduk sama seperti, istri disuruh tunduk sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Itu tergambar, orang lain gak bisa ngerti itu teman-teman di luar sana. Apa sih maksudnya? Jemaat tunduk kepada Kristus sama istri tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Kristus mengasihi gereja, nggak ngerti. Tapi disebut itu loh kayak pasangannya Pak Lodi dan istrinya. Begitu loh gambarannya. Jemaat tunduk kepada Kristus, gereja tunduk kepada Kristus dan dan gereja, Kristus mengasihi gereja itu kayak gitu loh. Lebih mudah nggak? Harusnya lebih mudah ngelihat orang Kristen berpasangan. Dalam tanda kutip bisa menyelesaikan persoalan. Dalam tanda kutip gak pernah selingkuh. Gak didapati sesuatu yang cemar. Gak didapati sesuatu yang tidak kudus. Sehingga menjadi etalase relasi kita harusnya menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan Kristus. Sehingga teman-teman semua, kalau dunia bilang, kalau kamu sayang tunjukkan dengan tindakan, nempel 24 jam, posesif, insecure, kalau ada cewek lain follow dia dan sebagainya. Tapi kasih sejati itu menghormati, melindungi kekudusan orang lain. Beda loh pacaran sama Mas Ayub, Mas Yunus, Mas Adit, beda loh. Adit, tolong ditahan. Sorry, kelepasan. Kalian sih. Mas Adit, makasih ya sudah nolong. Oke. Ini ya teman-teman. Lebih mudah untuk dilihat. Kayak gitu loh jenis. Teman-teman, kita harusnya punya mimpi loh. Nggak hanya karena saya pendeta atau jemaat di gereja sudah menikah. Tapi teman-teman harus punya mimpi bahwa, bayangin kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya bilang begini. Kalau ada yang mau curhat sama saya tentang relasi, kamu datang aja sama kokomu, si A sama si B. Mereka sudah lulus, mereka hidup kudus, cari tahu, sharing sama mereka. Jadi orang-orang akan dalam tanda kutip melihat kehidupan kita menjadi dalam tanda kutip standarnya hidup Kristus itu kayak gimana yang kelihatan. Jadi ucapan syukur kita adalah bagaimana Kristus dimuliakan. Sehingga teman-teman bagian terakhir saja, kita tidak hanya diminta untuk menjauhi dosa, tetapi juga menjadi terang dan teladan. Berkatmu lebih besar saat kamu jadi terang daripada saat kamu sekedar jadi pasangan. Oke? Setuju? Apalagi jadi pasangan yang saling memberkati. Pasti Tuhan dimuliakan. Jadi teman-teman, jadikan relasi itu bukan hanya untuk dalam tanda kutip yang paling rendah adalah ajang pembuktian diri bahwa saya itu diterima, saya disukai orang lain. Tapi jadikan relasi itu tempat latihan di mana kasih sejati yang menghormati Allah dinyatakan kepada dunia yang punya standar sangat berbeda dengan kekristenan kita. Amin. Kita berdoa. Saya rindu teman-teman bersama-sama berdoa dengan saya. Saya persilahkan tim musik boleh maju ke depan. Teman-teman, saya nggak mau pakai pengertian dan kekuatan saya untuk bersama-sama berdoa. Saya nggak ada kekuatan dan kuasa apapun. Mau teman-teman maju atau tidak maju untuk memutuskan sesuatu tidak ada pengaruhnya bagi hidup saya. Tapi ini urusannya adalah teman-teman pribadi bersama dengan Tuhan. Jangan teman-teman terpaksa atau ikut-ikutan kalau mau memutuskan sesuatu dalam kehidupan. Gak ada korelasinya dengan kehidupan teman sebelahmu atau bahkan dengan saya. Tapi kalau waktu kita akan bersama-sama berdoa dan teman-teman merasakan, mengalami bahwa Roh Kudus berbicara kepada teman-teman, hati teman-teman, saya mohon dengan sangat sebagai hamba Tuhan, jangan keraskan, jangan menolak. Tapi teman-teman juga, kalau di antara teman-teman yang merasa, kayaknya saya belum pernah menghidupi kekristenan saya. Pertanyaan besarnya, apakah teman-teman sudah tinggal di dalam Kristus atau belum? Ya, ada teman-teman dari antara kita semua yang
Saya mau memutuskan untuk hidup mengalami kasih Kristus yang mendamaikan. Karena saya punya masa lalu yang buruk. Saya punya teladan orang tua yang salah, keliru. Saya bahkan gak punya teladan yang saya harus ikuti. Papa mama saya hancur, gagal. Teman-teman di sekitar saya menuntut banyak hal. Kalau teman-teman di antara teman-teman yang sungguh-sungguh Tuhan gerakan di hati teman-teman, relakan untuk dibentuk, diproses dan mengalami kasih Kristus. Jadi kalau di antara teman-teman yang baru pertama kali mau terima Yesus sebagai Tuhan Selamat, silahkan maju ke depan. Atau di antara teman-teman yang mau bangun kembali relasi, saya Pak punya pacar tapi selama ini saya nggak tahu bagaimana saya berelasi. Saya sama seperti dunia ini. Saya melakukan banyak hal, jatuh bangun dalam dosa. Saya punya keterikatan yang kuat dengan banyak hal yang membuat hidup saya tuh gak nyaman. Mau bergerak maju kayaknya saya terhalang karena ada sesuatu yang membisikkan saya. Saya sudah berkali-kali dipanggil untuk melayani Tuhan di gereja. Tapi rasanya ada bisikan yang berkata bahwa kamu gak layak. Kamu mau melayani tapi hidupmu hancur berantakan. Buat teman-teman yang memperbaharui komitmen. Rick Warren tuh bilang kalau pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang gagal untuk melakukan sebuah komitmen tanpa Kristus. Jadi teman-teman kita akan pujikan pujian ini. Nah, selama pujian ini dinyanyikan, mari teman-teman saya undang kalau di antara teman-teman yang mau berdoa bersama-sama. Jangan lihat kanan kiri karena kanan kirimu gak ada urusan dengan kamu. Ini urusannya Tuhan dengan kamu. Kamu mau bicara sama Tuhan secara pribadi. Karena masa depan itu gak ditentukan oleh orang sekitarmu. Tapi perasaanmu, identitasmu, keberadaanmu, Tuhan sedang lihat. Kalau di antara teman-teman rindu, saya juga mau jadi berkat. Saya bisa hari ini nyatakan kepada teman-teman semua, sepanjang hidup saya bahkan sampai saya menikah, saya belum pernah berhubungan suami istri dengan istri saya. Tapi itu juga karena kasih karunia, bukan karena kekuatan saya. Kalau di antara teman-teman mau komitmen, saya juga mau jadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak anak muda. Tidak ada yang tidak pernah gagal, saya gagal. Tapi bukan melihat kegagalan itu sebagai tapak kita, berpijak kita. Tapi karena kasih Kristus. Mari kita pujikan pujian ini. Saya undang teman-teman berdiri semua. Sambil berdoa teman-teman kita pujikan bagian ini. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Berikan ini bagian pujian terbaik yang teman-teman bisa naikkan. Menanti datangnya hujan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
berdoa, kita naikkan pujian ini. Biarlah ini bagian daripada kerinduan kita bersama. Kalau ada sesuatu yang teman-teman rasa gak puas dalam hidup, jangan-jangan memang kita sedang mengalami kekeringan secara rohani. Gak ada orang tahu. Tapi hari ini Tuhan sedang beracara dan melawat. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Mungkin kita seperti padang yang gersang. Dan inilah saatnya bagaimana Tuhan mencurahkan kuasanya. Kalau di antara teman-teman mau menerima Kristus, mau menyatakan kerinduan, mau bertobat dari segala kecemaran untuk dibaharui dalam Tuhan, saya undang ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Saya masih memberikan kesempatan buat teman-teman. Puji Tuhan ada teman kita yang memutuskan. Saya nggak tahu keputusan apapun. Tapi hari ini Tuhan berbicara dan Tuhan menolong setiap kita yang mau datang kepadanya. Karena hanya Tuhan Yesus yang mengenal isi hati kita. Sesuatu yang paling tersembunyi. Saya masih memberikan kesempatan buat teman-teman. Silahkan maju ke depan. Apapun keputusannya. Saya rindu untuk berdoa bersama-sama. Dan mawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biar singer yang akan menaikkan pujian ini, saya masih memberikan kesempatan buat teman-teman untuk saat teduh di hadapan Tuhan saja. Bukan sesuatu yang memalukan untuk mengaku kepada Tuhan, gak ada pernah. Tapi hanya janji firman Tuhan, siapapun yang berbeban berat, Dia rindu memberikan kelegaan saat kita datang. Kalau teman-teman punya beban, mungkin saya gak perlu tahu beban apa itu. Tapi teman-teman perlu nyatakan di hadapan Tuhan bersama-sama. Supaya kita bersama-sama berdoa. Sama-sama bergumul. Sama-sama mencurahkan isi hati kita. Kalau ada sesuatu yang hancur, Tuhan sanggup pulihkan. Karena Dia berfirman seperti yang sudah kita dengarkan. Dia rindu kita mengalami kasih-Nya. Kasih yang memulihkan, kasih yang merangkul, kasih yang menerima kita apa adanya. Dan kasih yang membentuk kita. Supaya kita menjadi anak-anak kerajaannya yang memuliakan Dia. Ada teman-teman hatinya sedang hancur karena kegagalan, karena relasi yang rusak, karena ketiadaan teladan, karena rasanya saya perlu mendoakan relasi papa mama saya. Bukan saya yang perlu didoakan, tapi papa mama saya. Ada relasi yang perlu dibangun oleh mereka. Tapi saya gak tahu sebagai anak, saya hanya bisa menangis atau bahkan mungkin berontak. Tapi hari ini kita mau nyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu sanggup memulihkan papa mama saya. Relasi mereka supaya dibangun kembali. Mari teman-teman, ini kesempatan terakhir buat teman-teman untuk maju ke depan. Kalau dari yang rindu didoakan bersama-sama. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau
bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Puji Tuhan. Mari teman-teman masih terus membuka kesempatan untuk bergumul bersama-sama dengan siapapun juga, supaya Tuhan yang akan berbicara. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, biarlah segala keputusan yang diambil oleh teman-teman yang maju ke depan maupun memutuskan di tempatnya masing-masing, bahkan keputusan-keputusan yang sulit untuk diucapkan oleh hati mereka, bahkan Tuhan menolong, memperbarui, memberkati, dan melimpahkan segala kuasa-Mu untuk memulihkan, dan berkatilah segala relasi yang sedang dibangun, bahkan relasi-relasi yang sedang rusak di antara keluarga mereka, bahkan diri mereka sendiri, di antara mereka yang rasanya tidak layak, tidak berharga karena dosa masa lalu yang pernah dilakukan. Tapi biarlah kami percaya pemulihan senantiasa datang hadir dari Tuhan. Tuhan yang merangkul, bukan menghakimi. Tuhan yang memulihkan, bukan menghancurkan. Karena itu kami percaya anak-anak Tuhan yang memutuskan segala sesuatu yang baik dalam hidupnya berdasarkan kasih kepada Kristus pasti memiliki masa depan yang diberkati Tuhan, yang akan memancarkan kemuliaan dan sinar kasih-Mu kepada sebanyak mungkin orang, supaya generasi ini dimulai dari tempat ini ada banyak yang dipulihkan oleh Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta untuk kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semua. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Petugas persembahan boleh maju ke depan. Persembahan dijalankan, kita mengangkat satu pujian, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebar
Aku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Doa persembahan sekaligus doa berkat, saya minta kesediaan Pak Pendeta Feby. Baik, saya undang teman-teman sekali lagi berdiri. Bapak Surgawi, terima kasih untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Apa yang kami persembahkan, yang keluar daripada hati kami yang paling dalam, biarlah menjadi berkat bagi setiap orang yang juga pasti mengelolanya, dan juga setiap kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan yang menolong. Dan sebentar, kami sudah di penghujung acara ini. Biarlah ibadah ini berkenan kepada Tuhan, dan segala sesuatu yang sudah kami lakukan, Tuhan menyempurnakan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, perlindungan dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kami semua menjadi anak-anak Allah yang mengalami kasih Allah, menghidupi dan menyatakan kasih-Mu kepada dunia yang haus akan Engkau. Terima kasih, di dalam berkat firman Allah yang hidup Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk dan kita mau saat teduh. Ibadah kita telah selesai dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Pemuda BPD. Kepada Bapak Laudi dipersilakan. Wow, guys, semangatnya dulu ya. Baptify. Lagi dong. Baptify. Wah, ini luar biasa ya, momen tahunan kita. Ya tentu ini Live Out Loud tidak sesederhana yang teman-teman kira ya. Ketika kita bergumul bareng-bareng satu tim Baptify untuk menyusun rangkaian kegiatan nol ini, tentu ini semua terjadi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan bersyukur ya, kita semua ada di tempat ini, masih punya kesempatan untuk sama-sama persekutuan sama anak muda BPD DKI Jaya Banten. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, pertama-tama tentu saya berterima kasih kepada Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Mana nih personilnya, anak-anak Kebayoran? Thank you. Yang sudah menyediakan tempat ya, yang awalnya kita bingung. Kita pernah satu kali menawarkan di tempat ini tapi tidak lolos, akhirnya lolos. Ya, puji Tuhan gitu.
Ya. Nah, untuk panitia juga ini adalah satu tim yang solid, yang benar-benar wah luar biasa banget, jerih lelahnya, ya menyiapkan Live Out Loud, tim Baptify terutama ada Gloria dan Kanya di sini. Give applause to them. Ya. Ya. Juga teman-teman ya di belakang saya maksudnya, ya ada tim musik, ada worship leader, ada singer, tim multimedia, operator, dan sound system. Wah luar biasa kalian sudah menyiapkan dengan baik sampai penghujung acara ini. Juga kepada pembicara-pembicara kita yang luar biasa, ada Pak Feby, Pendeta Feby, ya, ada Pendeta Alek juga sudah pulang tadi. Lalu Ibu, saya malah lupa nama Ibu. Nah, kurang briefing. Terima kasih untuk kesediaannya membawakan momen di sesi di kelas apa tadi ya? Padahal saya ikut kelasnya ya. Luar biasa, semua diperlengkapi kembali menelisik diri masing-masing ya. Barangkali di sini masih ada yang belum tahu identitasnya, masih bingung. Ada Pendeta Feby, silakan, ayo. Bisa konseling, Pak, identitas saya masih bingung gitu. Ya, ada Pendeta Oki juga di sana, boleh sharing-sharing kalau mau berbagi cerita ya. Ya, teman-teman, saya gak akan lama-lama ngomong panjang lebar di sini, dan seperti kita tahu saya biasanya akan meng-spill kegiatan Live Out Loud tahun depan itu apa. Tapi ini semua tidak akan terjadi karena kita butuh peran partisipasi teman-teman untuk mengisi apa? Biasanya angket. Betul. Karena dari angket yang dihimpun ini, teman-teman ya, hasil yang kalian butuhkan, materi yang kalian butuhkan untuk kita adakan di LOL 2026 mendatang, itu akan sangat menentukan. Ya, kita akan mengolah, ya, kita akan melihat materi apa yang teman-teman inginkan. Tapi sebelumnya, saya ingin memberi waktu kepada teman-teman untuk bisa scan barcode di depan, ya, untuk mengisi angket dulu, baru kemudian saya akan meneruskan. Saya akan beri waktu teman-teman 1 menit ke depan. Oke, silakan. Digunakan waktunya dengan baik. Kalau nggak ada paket data, silakan tethering ke temannya. Ya, saya berikan waktu 1 menit ya. Oke, sudah ya, 1 menit sudah berlalu. Masih tetap ya menulis, kalau masih sempat menulis silakan gunakan waktunya dengan baik. Dan saya akan meneruskan untuk pengumuman selanjutnya mengenai IBYC. Wow. Teman-teman di sini yang sudah mendaftar tunjuk tangan, angkat tangan. Oke, ternyata ada yang tidak mendaftar, ada yang sudah mendaftar, ya sebagian besar sudah mendaftar ya. Dan teman-teman pasti ya kita semua, teman-teman tahu nggak berapa jumlah peserta dari BPD kita?
Ada yang sudah tahu jumlahnya? Waduh, 1.600 semuanya kita, kenapa nggak di sini aja diadain gitu kan. Ya. Jumlah peserta dari BPD DKI Jaya Banten itu sebanyak 294 orang ya. Semoga pecah rekor lagi ya, karena kita 2023 yang lalu kita peserta terbanyak ya, semoga kali ini terbanyak juga, dan ini adalah hal yang membanggakan sebetulnya. Oke, teman-teman, saya akan khusus memberikan pengumuman kepada para peserta yang ikut rombongan BPD, dan saya akan menyerahkan ini kepada teman saya yang rendah hati dan ramah lingkungan. Oke, Ivan Filbert, silakan. Ini adalah rekan saya yang mengurus rombongan BPD untuk IBYC, silakan. Ya, shalom teman-teman, sedikit aja pengumuman untuk yang ikut rombongan BPD. Jadi yang pertama itu sisa slot untuk ikut rombongan BPD itu tinggal tersisa 7 peserta lagi ya. Jadi kalau mungkin teman-teman masih ada yang mau ikut untuk ikut akomodasi atau transportasinya, mungkin bisa kontak ke kita, itu yang pertama. Yang kedua itu untuk teman-teman yang ikut, untuk gereja-gereja yang ikut rombongan BPD, itu untuk deadline pelunasannya itu di hari Senin 26 Mei 2025. Jadi tolong dipersiapkan segala dana yang dibutuhkan. Nanti sisa pelunasannya di tanggal 26 Mei 2025 itu. Kemudian yang ketiga, untuk titik kumpul keberangkatan dari Jakarta ke Solo itu di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Jadi di sini ya, jadi sama seperti tahun 2023, nanti kita akan kumpul di sini. Nah itu kita kumpul jam 4 pagi ya teman-teman. Jam 4 pagi, karena kita jam 5 tank itu kita akan udah langsung berangkat dari Jakarta ke Solo. Oke, nah kemudian juga estimasi perjalanan dari Jakarta ke Solo itu sekitar 9 sampai 10 jam ya. Di luar dari mungkin berhenti di rest area gitu. Oke, nah kemudian di hari keberangkatan ke Solo, kalau misalkan ada gereja-gereja yang mau menitipkan kendaraan di gereja ini, tolong diinfokan ke kita juga gitu, supaya nanti panitia bisa mengatur gitu. Oke, kemudian juga BPD akan sediakan minum dan snack pagi ya untuk peserta yang ikut rombongan BPD gitu. Nah untuk teman-teman mungkin yang ada sakit mah, disarankan untuk bawa makanan sendiri ya gitu. Oke, yang terakhir juga untuk yang ikut rombongan BPD diingatkan kembali untuk pengumpulan e-tiketnya, e-tiket IBYC yang akan dipergunakan untuk pengambilan kit IBYC 2025 gitu. Oke, saya pikir itu aja. Udah, terima kasih. Oke, jelas teman-teman ya, untuk peserta rombongan BPD silakan segera melunasi sebelum deadline. Oke. Saya perlu menginformasikan untuk total kehadiran kita pada malam hari ini, untuk sesi yang pertama ada 154 orang. Luar biasa ya. Ya. Sesi yang pertama, ya sesi yang kedua berturun malah jadi 145 orang. Lalu sesi yang ketiga 148 orang ya. Sesi yang terakhir ini ya, karena ada yang pulang duluan, ada yang datang belakangan gitu ya. Jadi variabelnya banyak sekali gini ya. Dan total persembahan yang terkumpul pada hari ini adalah Rp1.094.000. Luar biasa, terima kasih teman-teman. Kalau tadi Pak Feby mengusulkan ini acara ini harus berapa hari gitu ya Pak ya. Ayo teman-teman berikan doa dan dana kalian, dukung dalam doa dan dana untuk Baptify supaya kita bisa bikin acara yang lebih menarik ya, lebih panjang durasinya, dan kita sama-sama dapat berkat dari acara Live Out Loud. Oke, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua, dan sampai jumpa kembali tahun depan. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau nyanyikan lagu penutup Kita akan menyanyikan satu pujian. Teman-teman pengurus boleh maju ke depan, kita mau nyanyi bareng-bareng nih di depan.
Teman-teman semua boleh bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Go together, moving around and let our flame burn brighter, trust in Trinity. By Jesus' blood redeemed, share His love to everywhere. The world will know praise His name. Sama-sama. Hallelujah to Thee. Sing out Hallelujah to Thee. Let us lift up our voice. Shout out to God Almighty. Hey, you come and see now. No time for hide and seek. Go together, moving around and let our flame burn brighter, trust in Trinity. But Jesus blood redeemed, share His love to everywhere, and the world will know praise His name. Unify and testify. Unify and testify, 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 unify and testify. You come and see now, no time for hide and seek. Go together, moving around and let our flame burn brighter, trust in Trinity. But Jesus' blood redeemed. Share His love to everywhere, and the world will know and praise His name. Hallelujah to Thee. Let's sing out Hallelujah to Thee. Let us lift up our voice. Shout out to God Almighty. Now to Thee. Sing out Hallelujah to Thee. Let us lift up our voice. Shout out to God Almighty. Hey, you come and see now. No time for hide and seek. Go together, moving around and let our flame burn brighter as Trinity. By Jesus' blood redeemed. Share His love to everywhere, and the world will know praise His name. Unify and testify, 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 unify and testify. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baptify, unify and testify. Baptify, unify and testify. Oke teman-teman, kita akan foto bersama. Sini aja ya, tim. Sini aja ya. Nggak di luar kan? Sini aja kan. Kita akan foto bersama, teman-teman bisa maju ke depan merapat ya. Nanti kamera akan dari panggung, oke? Maju-maju merapat ke depan, kita akan foto bersama. Yuk, bisa yuk. Hey, you come and see now. No time for hide and seek. Go together, moving around and let our flame burn brighter, trust in Trinity. By Jesus' blood.